Mulane suatu saat itu ana wong lomo, ini kisah nyata. Ada seorang, dan ini pas butuh ya, bukan bisnis. Saya ulang lagi, ini pas butuh, tidak bisnis. Ada seorang syarifah, masih cucunya Nabi, dia itu kelaparan. Dia kelaparan, walhasil dia itu minta sama seseorang. Ya bulan saya minta uang, saya ini sudah 3 hari tidak makan. Memang benar-benar dia kelaparan. Si Fulan tadi menjawab, apa bukti bahwa Anda cucu Nabi? Kebetulan Syarifah ini lupa silsilah nasabnya. Ya saya tidak punya bukti, terus tidak dikasih. Orang ini terus, untungnya orang ini setengah kiai, masih diingatkan Nabi. Suatu saat dia terus mimpi di Roro Mahsar. Orang sibuk kayak apa di Roro Mahsar. Terus dia ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, semua orang itu bingung, minta syafaat engkau. Saya ini umatmu. Nabi jawab, apa buktinya? Dia bangun golek mergo. Nabi dia tanya, apa buktinya? Ini masih mendingan diperingatkan. Wah, apa kapok tenan den bodoh. Nanti kita kira ono buktine lho, sak santriku. Kudu golek bukti Gusti. Kan saya kan ndak ngeluarkan sertifikat kan. Jadi kalau sujud Anda tidak diterima, artinya ra ditulis ning notaris Tuhan, paham nggih? Mulane syarat ibadah ditampa ana kira mangka tidin ya lamu nama taf alun. Kudu nganti ditulis. Jadi syarat ibadah ditampa kudu nganti ditulis. Ojo sampai tulisannya sampean bulet-buletan setip-setipan. Lho nggih ngamal wong ngeten misale sampean saiki salat ikhlas. Bariku kecampuran riya mbek malaikat dibuset. Bar sedekah bariku ngundat-ngundat dibuset meneh. Bariku bar sedekah pamer dibuset meneh. Mulane disebut Quran la tubilu sadaqatikum bil manni wala. Iya ana catetane tapi catetan dihapus busuk dicorek. Aku kan laporane ku ndi catetanmu. Paham? Makanya pangeran sering ngendikan wala tubilu amalakum. Ibadah kok coba batal loh. Misale sedekah batale bil manni wala. Begitu juga mulang, itu batale orang ngundat-ngundat. Mulane termasuk sirine kena apa kalau ulama ra seneng diswani, ra seneng kenal. Ra kenal karena ora ngundat-ngundat. Jadi kabeh ulama distrik. Yang saya tiru dalam hal ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu ulama yang enggak mau kenal santrinya. Bermulang ning titik tapi syaratnya suatu saat dia kecemplung sumur. Saya pengiran yo lucu, ulama gede kok kecemplung apa. Oh, dan pengiran duwe seni. Mulai separuh ada di Imam Sufyan Ats-Tsauri, tapi mungkin sampai 2/3%. Dan arah kenal kan gak kepen udah kenal orang udah piye. Gimana hidup kenal kalau elek-elek itu kenal gak Mustafa kadung takdir napa? Ayo bareng kecemplung sumur iku didelok wong akeh sik kaya pengumuman ngene kan sumur ning Arab ku ning niku teng Irak ya bae. Sufyan Ats-Tsauri ini guru Imam Malik termasuk tiyang top. Imam Syafi'i di murid Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru di atasnya lagi. Termasuk sinten Sufyan Ats-Tsauri. Itu populer sekali. Dan ini delok wong akeh. Dia itu lama terkenal. Enggak ada hadis Bukhari Muslim yang tidak menyebut sinten Sufyan Ats-Tsauri. Niku cek ngumumno. Apa di antara kalian tuh mau nolong saya semua? Iya ya Imam. Tapi hal minkum mayasmaul hadis. Apa di antara kalian pernah ngaji saya? Semuanya pernah. Kalau begitu saya tidak mau. Berkau khawatir tak ditulung aku jadi opae dia mulang nopo. Modal kalian dulu. Gue lah mau kira tahu ngaji dia udah kelan. Berkau sak kawasan gue tahu ngaji. Sampai sore melarati ra karuan. Lu wangelan, akhirnya ono sing mulai wayu golek liya desa ku wangelan. Kowe tahu kenapa Sobat mboten ayo beneran. Mbak Sofyan, wah aku biasa ora tau ngaji jenenge kan ora kenal. Berarti kan wong krono boyo krono pangeran ora kenal jenengan. Yo terus gelem. Tapi cara semana sampe dia urip tak goblok. Tapi sing golek tapi. Cara Sufyan Ats-Tsauri dia urip tanya. Tapi sing golekno tiyang niku satu jenengan. Padha wae. Ya tapi wis kabudut saiki dene sing swarga wis mbok. Tapi sampe nek ketemu tetep tak takokno. Lah Sufyan Ats-Tsauri dalam mazhab ini itu diikuti Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Ya, dalam kitab napa? Imam Ghazali itu mazhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah murid dia ngikuti Sufyan Ats-Tsauri. Dan itu yang saya tiru. Cuma aku ya tepaan ono sing kenal Mustafa barang itu paksa. Ora dikongkon moro-moro. Jadi gue senang. Padahal ora karep ku. Iya karep beda iki.
Sufyan Ats-Tsauri itu diikuti Imam Ghazali. Makanya di Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menerangkan, jika Anda punya penyakit hasad sama orang mukmin karena kamu vonis medit atau kamu vonis apa, maka kuncinya satu, kamu jangan kenal. Misalnya ke Pak D, Pak Lek konco, kowe nganti ngukumi medit karena apa? Karena kenal. Sampean tahu uangnya situ 1 miliar, tapi ngekek gue mau 5.000. Sampean tahu dia punya mobil 3 nyileh ora oleh. Kamu kenal karena kamu tomak. Karena kenal kamu tomak. Kalau tomak terus punya kriteria, nak gangge duwe akeh mbok arani medhit, gak jadi mobil mbok arani medhit, ketemu rata kok mbok arani angkuh. Padahal mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Medan banyak orang lebih angkuh, lebih medhit. Tapi karena kamu tidak kenal, tidak pernah menvonis kan? Karena tidak kenal. Makanya Sufyan Ats-Tsauri ketika dia tanya, kenapa Anda, kata Nabi kan orang disuruh banyak kenal orang, tapi engkau kok kebalikannya. Ya mergo nak kenal terus kecewa, nak ditetir kenal ya Allah. Jadi kalau sampeyan tekdir, nak tekdir lah, nak maksudnya tekdir kenal ini oleh. Makanya saya itu tidak mau, meskipun kalau kiai populer mau organisasi. Nah, di organisasi ono hisape, berpaham gitu. Tapi nak tekdir kan, mana hisap pangeran. Sing kula pengen kenal Mustafa di sinten to Gusti. Karena kan enggak lewat organisasi. Makanya saya punya teori. Ini misalnya gelas, saya sering ditanya sama kiai-kiai di tempat. Gus, kenapa Anda jarang silaturahim buat nanti tindak? Juga enggak senang ono tamu. Gelas itu kalau rawan bentetan, ya jangan jejer. Karena rawan bentetan. Sama seperti kita sebagai kiai, mungkin punya istiadat yang beda dengan kiai lain. Itu kalau sering ketemu malah rawan geser. Tapi kalau tidak pernah ketemu kan ya sudah. Lana amaluna walakum amal. Ya sudah. Makanya ini siri saya kenapa sama lu tuh banyak lu santri-santri sarang yang dulu ngaji saya itu kalau kolnya bapak itu ingin saya undang sampai nangis. Lagi legus khole bazuber khol sarang jenengan undang khole apa jenengan kok jenengan mboten undang. Gak dosa teko. Bukan apa. Saya merasa ada siapa-siapa. Itu sampai nangis, semua suara saya itu. Bu, kalau nak khole apa jenengan sudah gak. Itu sampai orang setengah kali. Acaranya itu bareng noni Rembang. Buatan jualan, Gus mampir. Bukan apa, ini sebetulnya ilmu ya. Ini memang, kalau kita terlalu kenal, mungkin banyak target. Ngaku murid kok gitu-gitu saja ruwet. Jadi kita juga punya trauma sama orang yang kuper, yang ragilem kenalan. Tapi juga punya trauma sama wong sing kenal terus diorganisasi. Terus ngasih lo duit, jadi bundi-bundi uang. Itu juga saya khawatir. Kira aku dewa takku, tapi sama tak didono. Biar kejanggalan sampean pada saya itu terjawab. Tak pikir sampean khusus nudan. Nah, aku di alasan itu. Tapi kan tetap ora paham, kemudian ora tau mulang, ora tau sinau. Itu supaya Rasul wis gak keceplung sumur. Agar wong penulung cek. Hal minkum mayasmaul hadis minni. Apa di antara kalian pernah ada yang ngaji hadis sama saya? Ya siapa? Kuluna pernah. Kita semua Idan saya ada butuh. Mau tenang ditulung. Wah, akhirnya mau golek wong sira ono kenal akhirnya gelem. Mergo ora tau ngaji deh. Tapi cara mengenai sebentar tak kok nang suara. Tapi sing goleki tetep santrine. Piye kira-kira jawab dhek ku piye? Paling ngene cangkem wae. Tapi terserah kau. Ya kan, ya kan gak mungkin apa Mustafa warga bukan. Kan diwara ulama-ulama ngoten. Lah apa gejolokan opo ulama ndak apa gejolokan opo. Totalan dhuwit ora pati dhuwit. Paling cocokan-cocokan ngoten niku. Itu Imam Ghazali ngikuti itu. Karena Imam Ghazali sadar di era beliau, Imam Ghazali lahir tahun 450. Kapudute 505 Hijriah. Nggih, kula baleni malih iki. Imam Ghazali lahir tahun 550, kapudute 505. Itu era-era orang-orang hebat. Itu wis ana drengki. Imam Ghazali pernah jadi rektor Nizamiyah. Itu diangkat oleh presiden namanya Nizamul Mulk. Itu sudah banyak yang drengki karena kumpul orang mesti dia difasilitasi namanya rektor. Di Baghdad itu dulu sudah maju. Dia akhirnya minggat, gawa timbar tok mbek dom jahit, minggat ning Allah. Ya dia kalau ditanya, jenengan mulang ku ana manfaate akeh. Jabe dene ya tapi madharate akeh, wong hasud wong drengki. Tapi jenengan kan manfaat. Nek aku ngrasa manfaat malah ra manfaat uga ilmuku pangeran. Aku nek ngrasa manfaat malah gak manfaat. Pokoke sing kang ngandani dibantah. Mungkin wis kenal pangeran wis dikandani. Akhirnya sing takok aku atir takok. Takok dia beto tiba. Mereka minggatnya mau ganti tiba betul jahit. Betul jahit lho, jam lho. Mana kalau nu tentas pulau, sing ono ya jam lho, tak apa lebih Imam Ghazali. Kalau nganti saat ini nak sarung pulau sing beda niku tak jahit ya. Kalau sing kaitan go salat nganti saiki tak jahit. Kenapa betul timba? Ya mereka boleh pangeran. Butuhku suwan niku pangeran mau salat tok. Salat itu butuhe banyu. Banyu kaitane mbek timba. Dadi aku nggo timba tok. Mergo butuhku ning alas mau. So, kok betul dong. Sarungku mau sitok, nak suwe tak jahit.
Ya itu minggat. Minggat di hutan terus dia ngarang Ihya. Ngarang Ihya, ngarang Minhajul Abidin. Semua kitabnya beliau itu dikarang di hutan. Tapi hebatnya beliau meskipun ngarangin di hutan, beliau tetap ngarang muamalah bil khalqi. Misalnya kalau sama istri baiknya kayak apa, nak ketemu santri kayak apa. Maksud dia ya bilang, nabi santri sing apik, sing alus, bojo sing alus. Jadi dia sing ngalas, urusan mbek wong. Tapi dia tetap ngomong begitu. Ya kan lucu tuh. Nah, sebenarnya dia minggat di alas itu trauma. Ini kalau nanti cerita tentang mriki. Beliau sempat iktikaf ning Masjid Aqsa. Tapi dia rektor populer sekali. Pas iktikaf ning Masjid Aqsa, dia gak ada yang tahu kalau dia Imam Ghazali. Ya namanya wong soleh kan iktikaf itu ning masjid kan orang ini klub, dia tetap ning masjid. Kan gak mungkin dia ning nggon wisata. Bareng pas dia bebo melok ngaji, pokoke kepen dadi wong awam. Ternyata si ustadznya yang mulang itu dia muni Qolal Ghazali, sedikit nyebut Qolal apa? Itu Imam Ghazali ada di situ. Meriang deh. Wah, nak aku iktikaf ning kene suwe-suwe konangan aku Imam Ghazali bar terus minggat lagi. Jadi dia minggat di hutan sebenarnya dari beberapa pilihan. Berkali-kali dia minggat di masjid. Ternyata guru-guru di situ pegangannya Qolal. Yang sak kula nate ngalami bolak-balik. Kula biasa nganti sak nitong pasar. Karena Ki Nur Salim lho sing alim jenenge Gus Ban. Jenengan kenal itu kok itu kula. Waduh. Wah, maten. Nggih ngertos sak ngono. Lah jenengan apa ne waduh. Jenengan kok aneh-aneh mboten urusan kula. Karena saya memang nggak pernah pidato, hingga detik ini nggak pernah pidato. Saya berkali-kali. Nganti saat ini sering kalau badhe teng sarang kan sering ngebis, sering gue mobil, sering pas ngebis sering diceritain. Anak kula harus sekolah teng sarang pun alia, ya alhamdulillah pun ngalim dia meninggal. Ada gurunya itu saya. Pas saya ke situ tuh mau mulang. Bareng pas jalan dia mau ke madrasah bareng belajar apa itu budi, badine di madrasah. Bareng ketemu anak-anak sudah nyucuk kula. Masuk ini kan itu Gus Batu, kasus tinggal. Wah makanya itu saat saya aja ngalamin gitu, apalagi imam itu. Gus, itu udah ada yang kenal di Palestina. Semua kenal Qolal Ghazali, tidak tahu orangnya. Gak ngerti orangnya sedang itikaf. Ya wudhu, secara saya ya turun isor beduk lah kemulan terus ngerti. Waduh, secara saya ini. Nah ini hanya amar sepanjang ini. Oh, orangnya aman. Kowe ora bodoh, pancen bodoh tenan. Kula nu ndek kanca niki kisahnya. Kula nu ndek kanca niku mulai mondok niku puluhan tahun kalian kula. Ora alim, kok senengane dukun. Bocah senengane apa? Dukun. Orang alim, nanti saiki nyai orang alim dhewe tetep orang alim. Iku tiap ana wong takon, sajane kula ya iso, tapi wedi riya dadi ben dijawab Gus Ba. Oh, kula kurang ajar. Dia ngira pertanyaan angel-angel dene. Sajane kula ge saged, tapi timbang kula kuwatir riya, pamer iki kesane dijawab Gus Ba mawon. Lu nganti saiki citrane dadi ikhlas. Gara-gara oleh kurang ajar. Santri ku ada. Tapi isane paling maca takrib, ngerti takoke hukum wis bulet tidak wis ra iso. Ana ra iso rombongane gak sowan aku. Niki Gus badhe tanglet. Jane kula nggih saged wedi napa? Riya. Kurang ajar. Lah maca sak kelas nggih wani mawon bae kula. Wah, nganti saya. Sing salam tablek yo Dekne, sing mulya yo Dekne. Wani saiki mumate nang ngelem. Insyaallah tiang kok ikhlas ngoten Gus. Latir ikhlas buamu. Buento sih. Jadi kita warai, kita bodoh berak ketara bodoh dari saja ni kulo sakit. Tapi mesti pak. Semaan yang ngono kan misalnya rapatilanya. Kulo mau coba mas tajud mawon. Mau semak wong bulet tenan banyak. Paham ya? Jadi ini kulo peringatan jenengan. Jadi nak sampean kenal tiang niati silaturahim. Silaturahim bagian dari sunnah Rasulillah. Tapi nak ra kenal wong niati ngilangi hasud drengki gedeng. Mergo wong drengki gedeng hasud mesti krana nah. Jadi agama itu senengane melihat dua sisi yang baik semua. Nak kenal niati silaturahim, nak ra kenal niati ngilangi sifat kebencian. Karena orang itu bisa benci, hasud, tomak kalau nah ini Imam Syafi'i